Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu tetap menjaga kesehatan agar kualitas belajarnya selalu baik, dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa dengan tujuan agar ilmu yang kita berikan hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita serap dengan sungguh-sungguh dan dapat kita terima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan doa tadi semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya dalam materi pembelajaran hari ini saya akan memberikan tema atau judul tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya sebelum kita masuk kepada topik materi ini, tentu kita sudah tahu bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita masuk pada pembahasan tentang makna dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maksudnya dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah suatu perbuatan yang diwajibkan kepada kita sebagai anak yang berbakti dalam setiap perkataan dan tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru kita. Nah, jadi makna yang terkandung di dalam hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah suatu perbuatan atau perkataan yang wajib kita laksanakan kepada orang tua kita ataupun guru kita dengan cara melakukan perbuatan yang baik, selalu mengikuti perintahnya, tidak pernah berkata kasar kepada orang tua dan guru kita. Jangan pernah sekali-sekali kita berkata yang mengandung unsur kasar terhadap orang tua dan guru kita. Karena apa? Karena itulah tandanya kita berbakti sebagai seorang anak. Maka dari itu, tentulah apabila kita ingin mendapatkan ridhonya dari orang tua dan guru kita, sudah sepantasnya kita harus selalu menuruti apa yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada kita semua di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Dari keterangan ayat tersebut sudah jelas Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua dan guru kita. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi juga menguatkan tentang perbuatan kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua yang berbunyi, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi alangkah baiknya apabila sikap dan perbuatan kita ini selaras dengan ayat Al-Quran dan hadis riwayat ini yang menyatakan bahwasanya kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah perintah dari agama Islam. Nah, jadi setelah penjelasan dari makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, saya rasa anak-anak sudah bisa menyimpulkan apa kesimpulannya. Baik itu dari pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga keterangan dari ayat Al-Quran dan hadis. Iya, bagus. Kesimpulannya adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Karena guru juga orang tua kita yang telah menjaga dan memberikan kita ilmu, pengetahuan yang tidak akan pernah kita dapat selain di sekolah. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan atau tidak menghargai guru kita. Karena hanya dari guru kita, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita dapat selain dari guru tersebut. Itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada makna tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada bagian ini saya akan sedikit memberikan cerita pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman tersebut ada seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni yang tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Pada suatu hari, ia mendekati ibunya, ingin mengutarakan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya untuk diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibunya terharu ketika mendengar permohonan anaknya tersebut. Lalu ibunya berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya ia mendengar itu.
Dengan segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, lalu diketuknya pintu rumah tersebut. Keluarlah seorang dari dalam dengan cepat. Uwais menanyakan keberadaan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak ada di rumah. Nabi kebetulan masih berada di medan perang. Dan Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah. Dengan hati kecewa, Uwais kembali pulang. Sambil berkata di dalam hatinya yang bergejolak, perasaan ingin bertemu dengan Nabi, akan tetapi di satu sisi, ia selalu terpikir akan keadaan ibunya yang ia tinggalkan. Akhirnya, dengan langkah pasti, ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Setelah beberapa lama, akhirnya Nabi pulang dan menanyakan kepada istrinya tentang orang yang mencarinya. Kemudian Siti Aisyah menceritakan kalau memang ada yang mencarinya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya yang mencarinya itu adalah penghuni langit. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabatnya. Dan Nabi berpesan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dia, ada tanda putih di telapak tangannya. Apabila bertemu dia, maka mintalah doa kepadanya. Pada suatu hari, maka bertemulah para sahabat dengan Uwais. Para sahabat langsung berkata kepadanya, "Wahai Uwais, doakanlah kami." Dengan rasa kebingungan dan heran, karena melihat seorang khalifah meminta doa kepadanya, yang hanya seorang miskin. Kemudian sahabat menceritakan kepadanya bahwasanya sebelum Rasulullah wafat, beliau sempat berkata, nanti kalau bertemu dengan Uwais yang ada tanda putih di telapak tangannya, maka mintalah doa kepadanya. Karena doanya tersebut langsung menembus langit dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat pun menyampaikan salam Rasulullah untuknya. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat, maka ia sangat gembira. Walaupun tidak pernah bertemu. Akan tetapi Rasulullah sudah menitipkan salam untuknya. Berjalan beberapa tahun, akhirnya Uwais meninggal dunia. Dan anehnya, pada saat dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, serta menguburkannya. Penduduk Yaman tercengang. Kenapa seorang miskin seperti Uwais banyak sekali yang berebut untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, serta menguburkannya. Sambil bertanya dalam hati, siapa sih sebenarnya Uwais ini? Akan tetapi dapat menggonjangkan penduduk Yaman dengan kejadian seperti itu. Dan berita ini tersebar kemana-mana setelah beberapa lama. Barulah penduduk Yaman mengetahui kenapa Uwais wafatnya sangat menggemparkan semua orang, terutama penduduk Yaman. Pada saat itu Khalifah Umar memberitahu bahwasanya Uwais itu adalah seorang penghuni langit sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Apa kalian sudah bisa menyimpulkan anak-anakku semua dari kisah yang sudah saya ceritakan ini? Tentunya ada makna dan inti dari cerita yang sudah saya sampaikan ini. Baik, yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tanda bakti kita dengan selalu menaati perintah dan membuat bahagia orang tua kita. Yang kedua, dengan baktinya kita kepada orang tua, maka akan membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru termaksud sifat terpuji dan sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan kewajiban perbuatan selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru kita sehingga akan membawa kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dalam materi pembelajaran kali ini mudah-mudahan akan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan tentunya untuk anak-anakku semua. Dan anak-anakku semua juga bisa mengimplementasikan sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini ya anak-anak. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.